Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng ateh keretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Saya mendapatkan hibah senapan lagi sahabat. Kemarin saat saya hunting ketemu dengan salah satu bediler di tengah hutan yang ternyata rumahnya dekat dengan lokasi saya hunting, dan dia ngajak untuk mampir ke rumahnya. Saya pun ikut ke rumahnya, diskusi santai tentang hobi. Ternyata dia mempunyai sebuah senapan yang katanya rusak. Saya coba lihat, dan senapannya sahabat bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Wah, senapan apaan ini? Saya sahabat terus terang ya, nggak pernah memegang senapan jenis seperti ini. Senapan angin jenis seperti ini. Jadi saya bingung. Karena saking bingungnya dan saking tertariknya sebagai kolektor senapan gitu, yang murah. Saya pun tawar, mau dikasih berapa senapan ini. Walaupun saya nggak tahu jenisnya ini apa, sahabat. Akhirnya orang itu cuma ya sudahlah, ambil saja. Oh, terima kasih kata saya. Dan terima kasih kepada Mas Fauzan yang telah memberikan unit ini. Terima kasih. Walaupun saya nggak tahu ini unit apa. Akhirnya karena saya nggak tahu, dari tutorialnya juga nggak mungkin nemu di YouTube gara-gara kita nggak tahu terhadap jenis unitnya. Akhirnya saya searching dan juga saya cari gali informasi dari channel saya. Saya buat sebuah video short, letakkan di YouTube Sniper Ngesot. Kemudian saya tanyakan ini senapan apa. Kemudian teman-teman itu banyak yang menjawab. Teman-teman banyak, sahabat-sahabat bediler itu banyak yang menjawab. Dan juga sahabat di laman komunitas juga saya letakkan, dan para bediler, sahabat-sahabat bediler banyak yang menjawab, memberikan informasi tentang unit ini sehingga membuat saya tahu. Hanya yang saya ketahui adalah unit ini adalah Benyamin kuda pelatu. Wah. Jadi sistemnya sistem hammer sahabat. Sistemnya sistem hammer. Bahkan ada yang teman menyatakan bahwa ini adalah cikal bakal lahirnya sebuah gejluk. Cikal bakal lahirnya senapan gejluk, jenis senapan semacam ini. Bahkan saya lihat di YouTube banyak teman-teman yang memodifikasi senapan ini menjadi PCP dan sebagainya. Luar biasa. Hanya saya gali, saya tanya apa kekurangannya, kelebihannya apa. Hanya teman-teman pun mereviewnya sahabat, bahwa kita mulai ya spesifikasi unit ini. Walaupun dalam posisi ini akan saya restorasi setelah ini sahabat. Jadi sekarang kita kenalan dulu dengan unitnya ya, baru kita akan restorasi unit ini. Baik, senapan ini namanya adalah Benji atau Benyamin kuda pelatu. Yang beberapa informasi yang saya gali dari teman-teman, informasi yang saya dapatkan dari teman-teman, ada yang menyatakan ini biasanya produksinya produksi Jawa Barat, asal Cipancing katanya ini. Dan ini sahabat, untuk serombong tabung ini menggunakan OD22, dan laras ini menggunakan OD10. Itu yang sulit. Saya rencananya juga ketika restorasi mau ganti laras, tapi saat saya tahu bahwa larasnya ini D10, bingung. Kenapa? Karena ternyata untuk zaman sekarang laras OD10 itu sulit kita temui sahabat. Yang ada biasanya kalau tingkat klik itu laras OD8, laras OD9. Kemudian langsung melompat ke kelas yang PCP, yaitu laras OD13, 14, 16. Laras OD10 kok sulit. Dan laras ini sahabat, saya sudah intip ya, laras ini ternyata polos. Entah polosnya atau memang alurnya sudah rusak yang saya dapatkan.
atau memang polos dari sananya, karena saya sempat bersihkan, saya intip ternyata polos tanpa alur larasnya. Kemudian chambernya sahabat bentuknya semacam ini. Chambernya untuk masukkan mimis itu dari atas. Jadi kita putar, di sini ada engselnya. Kita putar engselnya ke atas sehingga kemudian terbuka di sini. Mimis dimasukkan miring. Tek. Kemudian ditutup, ditembakkan. Ini chambernya. Selanjutnya tabungnya sahabat. Ini tabung tanam, bukan tabung lepas seperti halnya pada senapan uklik zaman sekarang kan ya. Kalau senapan uklik zaman sekarang kan tabungnya itu bisa diambil. Ini nggak bisa sahabat. Sistemnya seperti ini. Di bagian di sini ada pembatas, di sini ada pembatas besi, lubang. Kemudian di sini ada klep pompa. Oke. Ada klep pompa. Kemudian bagian di sini ini sahabat, ini tabung, langsung ruang tabungnya, gak ada kapsulnya lagi di dalam, gak ada, langsung serombong ini menjadi tabung, dimana ada 2 as yang di depan itu as valve-nya, ataupun kadang-kadang kalau sekarang disebut dengan seal inletnya, itu bagian depan ada. Kemudian di belakang ini ada as valve yang muncul ke belakang, sebagai tusukan valve. Ketika dipompa, angin masuk akan ada di sini. Kemudian untuk ditembakkan sahabat, tidak langsung bisa ditembakkan, harus dikokang. Kokangnya itu ada di belakang, lucunya sahabat. Kan makanya ini disebut dengan pelatuk, karena ada pelatuknya di belakang. Oke. Jadi ini sedang dibongkar oleh saya sahabat. Jadi ini ditarik ke belakang kayak gini. Kemudian ini ditembakkan, akan membentur as valve yang sedikit muncul di bagian belakang di sini. Kemudian angin akan terbuka pada tabung untuk masuk ke transfer angin ke chamber, kemudian melesatkan senapannya. Itu mekanisme kerja senapan ini. Sekarang kelebihannya. Ini sahabat adalah informasi-informasi yang saya dapatkan dari sahabat-sahabat bediler, dari laman diskusi di komunitas itu. Kelebihannya sahabat, senapan ini yang pertama adalah ringan. Yang nomor 2, kelebihannya juga adalah konstruksi senapannya ini sederhana konstruksinya, karena menggunakan sistem tabung tanam sahabat. Ini tidak ada seal o-ring, nggak ada. Yang ada adalah seal bulat untuk penahan as valve, seal bulat untuk penahan inlet bulat, yang mana seal-seal itu yang terbuat dari karet itu bisa dibuat sendiri dari karet bekas kayak di rumah. Bahkan ada salah satu teman yang menyatakan, bahkan saya menggunakan karet sandal katanya untuk apa istilahnya, untuk suku cadang yang dia gunakan gitu. Jadi perawatannya ini cukup mudah dan konstruksinya nggak neko-neko. Ya itulah keistimewaannya. Kelemahannya senapan ini pun dari teman-teman sahabat bediler yang saya kumpulkan dalam diskusi itu. Kelemahannya senapan ini yang pertama pada as valve. Yang pertama pada as valve, pada seal pada as valve itu mudah rusak, terutama kan kena hammer, tertekan mudah rusak, mudah bocor pada as valve, karena
kita ketahui sahabat, kalau pada PCP aspalnya itu menggunakan teflon, bukan menggunakan karet, sehingga lebih awet. Ini menggunakan karet, sehingga sering kena hammer dan sebagainya, rusak. Yang pertama. Yang kedua adalah kalau menggunakan tekanan tinggi pada senapan ini, dipompa banyak umpamanya, hammer belakang ini kadang-kadang tidak mampu menghantam asfalep. Karena asfalep itu kalau sudah angin tekanan tinggi, asfalep tentu saja juga akan tertekan ke belakang. Hammer ini yang di belakang ini tidak mampu menekan asfalep itu terbuka full, sehingga angin kadang-kadang sering tersisa. Jadi ketika kopa banyak ditembakkan, ternyata aku larinya cuma sedikit gitu, powernya sedikit, dikarenakan nggak keluar semua powernya, dikarenakan hammer atau pelatuknya bagian belakang itu tidak mampu menekan asfalep dengan maksimal, keluarnya sedikit saja gitu. Jadi kadang-kadang oleh teman-teman itu diakali gimana pelatuknya ini, trek pelatuk ini sahabat, dibuat semakin mundur ke belakang, ditarik semakin mundur ke belakang, ini masih kurang mundur, sehingga langkah hammer itu sangat jauh, sehingga tekanannya nanti ke depan itu lebih kuat gitu langkah hammernya. Ini menggunakan hammernya itu menggunakan pelatuk kayak gini. Itu kekurangan yang pertama. Dan yang kedua, yang ketiga adalah karena bentuk memasukkan mimisnya itu bentuk semacam ini sahabat, dan dimasukkan ya, tek, tek. Sedangkan larasnya masih ada di depannya. Sedangkan mimis sudah ada di sini, laras ada di depannya. Menggesek tepian laras, gak center larasnya ini dengan chambernya, akan tersangkut larasnya. Yang pertama. Yang kedua, pada posisi ini ya, ini tidak ada seal apanya, nggak ada sealnya, sehingga kadang-kadang muncul semberan angin ke tepian-tepian di sini. Itu kelemahannya. Yang ketiga, yang keberapa lupa, kelemahannya juga adalah klep pompa itu sangat regih untuk mudah rusak. Beda dengan klep pompa zaman sekarang kan sahabat, klep pompanya itu kan utuh bulat, seperti halnya punya Tiger, punya apa, utuh bulat. Ini enggak ada lubangnya di tengah untuk baut, dan ini regih, mudah rusak. Sehingga aslinya bisa sih, mungkin bisa sih untuk diganti menggunakan as klep punya OD22 seperti halnya Sub Tiger, Sub Innova, bisa digunakan. Ini digunakan untuk apa, untuk as ini. Itu kelemahannya. Tapi ini bisa dimodifikasi macam-macam sahabat. Ada yang sudah memodifikasinya menjadi PCP dan sebagainya. Jadi sekarang mungkin di terakhir saya akan tampilkan komentar teman-teman bediler yang saya sudah kumpulkan di diskusi laman komunitas dan juga laman shop, agar sahabat mungkin bisa lebih mengenal terhadap unit ini. Oke, saya tayangkan.
Baik, mungkin itu saja sahabat review singkat tentang unit yang saya dapatkan, dan rencananya ini masih akan saya restorasi karena larasnya ini laras polos. Untuk dijadikan untuk mencapai akurasi yang baik sudah agak sulit. Mungkin untuk sementara senapan ini akan saya restorasi biar aktif saja, bisa dipompa, bisa ditembakkan. Untuk dibanting mungkin saya lanjutkan untuk modifikasi. Untuk sementara kita restorasi dulu. Saya akan bongkar, saya akan cat ulang, saya akan bersihkan semuanya, saya akan rubah klep-klepnya dan sebagainya di tayangan berikutnya. Oke, mungkin itu saja diskusi santai kita kali ini tentang mengenal Benji kuda pelatuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.